Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat melanjutkan pertemuan tentang falsafah pelatih, di mana materi kita hari ini akan membahas tentang tanggung jawab pelatih, sifat-sifat pelatih, bagaimana peran pelatih ketika bertanding maupun latihan, serta tipe-tipe kepemimpinan dalam melatih ya. Berbicara tugas dan tanggung jawab pelatih, itu yang pertama, pelatih tidak hanya bertugas memberi instruksi saja, tetapi juga mengajar dan melatih ya. Jadi perlu kita pahami bahwa melatih itu tidak dapat dipisahkan dan termasuk di dalamnya proses transfer pengetahuan dan kemampuan yang bersifat ilmiah. Jadi seorang pelatih dalam melaksanakan tugasnya itu perlu memiliki bahan dan informasi yang benar tentang kepelatihan. Nah, sehingga kita melatih itu tidak hanya memberikan instruksi, kamu laksanakan ini, kamu lakukan itu ke atlet ya, tetapi ketika ditanyakan sesuatu oleh atletnya, manfaat gerakan ini, manfaat latihan hari itu, Anda bisa menjelaskan secara keilmuan. Selanjutnya, menjadi contoh dari orang yang memiliki moral, perilaku dan kepemimpinan yang tinggi baik dalam berkomunikasi dan berpenampilan yang baik. Jadi adik-adik, meskipun Anda hampir tiap hari bertemu dengan atlet, tapi Anda juga tetap harus menjaga komunikasi dan penampilan di depan mereka ya. Jangan karena ini kan hanya antara saya dengan dia, artinya ini tidak dilihat oleh orang lain, lantas Anda melatih penampilannya tidak menggunakan kostum yang sesuai ya, melatihnya masih pakai jeans atau melatihnya masih menggunakan sendal gitu ya. Jadi paling tidak membiasakan memperhatikan penampilan baik saat latihan maupun saat bertanding. Nah, begitu juga dengan komunikasi ya. Jadi menjaga komunikasi yang positif antara Anda dengan atlet. Berikutnya, respect terhadap integritas dan personalitas setiap individu atlet. Jadi Anda harus mampu melihat setiap atlet Anda merupakan individu yang istimewa ya. Mengapa dikatakan individu yang istimewa? Karena mereka memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing. Tentu mereka juga memiliki kekurangan. Integritas yang dimaksud adalah meskipun mungkin dia memiliki keterampilan yang kurang, ya, keterampilan motorik yang kurang, tetapi dari segi kedisiplinan, ya, kerajinan, patuh, dia itu memiliki nilai yang bagus atau tinggi. Nah, sehingga ini perlu menjadi perhatian juga oleh pelatih. Jangan menganggap atau jangan mengabaikan ya integritas itu. Jangan sampai yang sudah rajin, disiplin, meskipun ya oke, memang dia memiliki kekurangan di keterampilan motorik atau gerak atau keterampilan olahraga itu sendiri, Anda harus berusaha untuk mampu lebih intens membimbing ya. Jadi diarahkan, jangan kemudian hanya fokus kepada atlet yang benar-benar bagus saja ya. Kemudian patuh pada peraturan pertandingan. Jadi penting untuk setiap pelatih itu memahami aturan yang berlaku ya, aturan resmi, aturan pertandingan ya di dalam cabang olahraga tersebut. Jadi jangan sampai Anda tidak memahami aturannya dengan baik sehingga ketika bertanding Anda malah membuat protes-protes yang bahkan itu menyalahi aturan. Ya. Selanjutnya meskipun ada aturan-aturan yang tidak tertulis di dalam aturan itu sendiri, di dalam technical meeting, dijabarkan dalam technical meeting, akan tetapi semangat spirit atau sportivitas
Ini Anda harus tetap junjung dan jaga itu tetap ada di jiwa atlet Anda ya. Nah, ini nantinya akan tampak di dalam keputusan-keputusan Anda dalam membimbing atlet ketika bertanding. Ya, termasuk juga ketika menerima atau merespon keputusan aparat pertandingan atau wasit. Jadi kalau ada yang tidak sesuai ya dengan apa yang Anda yakini benar, paling tidak sampaikan itu dengan cara-cara yang baik dan elegan ya. Jangan malah mengompori atletnya untuk kemudian melakukan hal-hal yang merugikan atlet itu sendiri dan tentu orang lain. Memperlihatkan sikap rendah hati. Nah, terkadang ketika kita akhirnya juara, atlet kita juara, kita jadi lupa diri. Jadi usahakan agar tetap menjadi pribadi yang rendah hati, santun ya. Kalaupun memang kalah, kita dapat menerima kekalahan itu dengan besar hati. Jadi jangan ketika menang kemudian menjadi pribadi yang sombong, karena besok bisa saja latihan lawan Anda itu lebih baik daripada persiapan yang Anda lakukan. Jadi tetap memperlihatkan sikap rendah hati ya.